Halo Mas, apa kabar? Halo Mbak. Mas, Iya, dengar gimana nggak gimana? beritanya yang siluman Hah? pesulap merah? Anjir, siluman. Pesulap merah, Ya, Osiano. ya. Marcel Radival. Hmm. Iya, lagi heboh tuh belakangan ini. Kenapa, Mbak? Nah, kalau sebenarnya dalam dunia perdukunan ya, itu kan berhubungan dengan dunia perdukunan kan ya. Kalau dibilang Ya, si Marcel itu kalau itu dia kan memang aktif ya. Dia aktif untuk membongkar. Dia kan backgroundnya dia pesulap, magician. Tapi dia di channel YouTube-nya aktif untuk membongkar. Jadi trik-trik dari perdukunan yang sebenarnya trik-trik sulap, tapi kemudian diklaim sebagai perdukunan, diklaim sebagai bahkan mengatasnamakan agama ya. Itu yang banyak dibongkar sama Marcel alias pesulap merah itu. Kenapa, Mbak? sebenarnya kalau kan ini aku dengar Mas Mas Fran ini kan seorang wartawan ya, wartawan Injil. Di satu sisi kalau dikorelasikan dengan agamanya Mas Fran sendiri itu siluman lagi. Siluman. Marcel Radival dibilang sama Mbaknya kamu dibilang bukan pesulap merah ya, siluman merah. Sebenarnya kalau dilihat dari segi agama, bener nggak pembongkaran itu untuk membuka kedok para penjual agama dan Iya. kapasitasnya? Istilahnya orang-orang paranormal yang mengatasnamakan agama. Betul. Korelasinya kalau menurut Mas Fran ini, si Marcel ini di pihak mana sih sebenarnya? Nah, kalau saya lihat nih Mas, kalau Mas Frans itu kan korelasinya di agama, di apa ya? Kalau dibilang itu Ya, kalau aku kan banyak mengkritisi agama. mengkritisi agama. Kalau Marcel dia Kalau mengkritisi orang-orang yang berkedok agama tapi melakukan trik-trik. Ternyata faktanya yang dipakai ya di dalam seperti pengobatan ataupun aktivitas-aktivitas paranormal yang mereka lakukan itu ternyata berkedok agama, tetapi ternyata trik-trik sulap yang dipakai seperti bakar tisu tanpa disentuh, kemudian bisa keris petir ya. Ternyata itu banyak dipakai oleh praktek-praktek paranormalan dan perdukunan yang ternyata membodohi dan termasuk public deception ya, penipuan publik. Jadi bukan cuma pembodohan tapi juga pembohongan publik karena korbannya memang banyak. Jadi gini Mbak, memang ada hubungannya kan. Kalau Marcel di bidang itu ya, atau siapa pesulap merah itu ya. Tapi kalau aku memang lebih banyak di dalam hal dogma atau doktrin ya. Jadi mungkin gini pendapatku, aku mengapresiasi ya. Aku pribadi tidak kenal dengan pesulap merah atau Marcel. Aku juga motivasinya dia melakukan pembongkaran itu selama ini kita tahu katanya sih niatnya baik, memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia supaya tidak terus-menerus dibodohi oleh orang-orang yang berkedok paranormal, bahkan membawa atas nama agama ya. Tetapi aku berpikir positif aja ya, artinya gini, memang aku tidak memihak Marcel, juga tidak memihak kemarin itu siapa itu nama Gus Samsudin ya, yang terakhir dibongkar dan heboh itu. Aku tidak memihak salah satu pihak, tetapi secara spirit ada persamaan memang. Kalau Marcel atau pesulap merah membongkar kedok dari trik-trik kebohongan itu yang kemudian hanya untuk mendapatkan uang, mendapatkan pasien ya, dia melakukan trik-trik bohong itu. Nah sebenarnya di ranah agama ya, dengan segala hormat harus saya sampaikan Pak, di orang dunia gereja ataupun orang-orang yang mengatasnamakan ustadz atau ulama dengan dogma agamanya itu juga tidak jauh beda
mereka juga banyak melakukan pembodohan, ya, mengiming-imingi sorga, menakut-nakuti dengan dogma neraka, ataupun dengan doktrin-doktrin yang konsep-konsep seperti kalau di gereja ada konsep doktrin tentang Allah yang menjelma jadi manusia dan sebagainya. Itu sebenarnya juga merupakan pembodohan dan pembohongan publik. Begitu sih kalau menurut saya. Dengar nih, bener nggak sih si pesulap merah itu dilaporin sama Gus Samsudin itu ke Polda Jatim, bener nggak? Ya, kabarnya yang kita dengar gitu. Ya, ketika kebohongan-kebohongan trik-triknya Gus Samsudin dibongkar, kemudian katanya sih justru malah si Marcel atau pesulap merah yang dilaporkan ke Polda Jatim. Tapi ini dalam satu sisi, Mbak, ini menjadi hal yang bagus. Bagus kenapa? Ini menjadi bukti. Di mana-mana yang namanya kebohongan atas nama agama itu sepanjang sejarah selalu dipertahankan dengan dua hal. Pertama, dengan ancaman, ya seperti ini contohnya. Si Marcel diancam mau dihukum, laporkan ke polisi, mau dipenjarakan. Atau yang kedua dengan kekerasan. Nah, dalam sejarah perkembangan orang-orang yang ngaku-ngaku beragama juga begitu. Jadi kebohongan-kebohongan dogma zaman dulu dalam kegelapan gereja, ya, abad ke-8 itu juga gitu. Ajaran gereja yang penuh dengan kebohongan itu dipertahankan dengan kekerasan. Orang yang dulu nggak percaya doktrin Trinitas di zaman Calvin, ya, itu ada orang namanya Michael Servetus, ya. Dia dibakar hidup-hidup atas otoritas John Calvin. Nah, saya pribadi, saya juga sering mendapat ancaman mau dipenjarakan, ancaman kekerasan. Jadi karena memang begitu. Jadi jurus mereka hanya dua itu. Ada jurus yang lain, tapi jurus utama itu. Ketika kebohongannya dibongkar, mereka akan berusaha mempertahankan dengan kekerasan, dengan ancaman, atau dengan kebohongan berikutnya. Jadi itu yang terjadi. Terus kalau menurut Mas Fran, setuju nggak apa yang dilakukan Marcel yang dengan gigihnya membongkar kedok para dukun-dukun, Oh ya, dan jadi gini, Mbak. memberikan edukasi yang bagus untuk masyarakat? Kalau aku sih berpikir positif ya. Jadi secara ini sekaligus buat sahabat-sahabat yang menyimak video ini. Bagiku ini adalah sebuah momentum yang sangat bagus ya. Dimana Marcel adalah seorang anak muda yang berani ya. Terlepas dari apakah yang dia sampaikan itu 100% benar atau mungkin benarnya cuma 70% ya. Mungkin dia juga kadang-kadang salah sedikit, wajar ya. Tetapi semangatnya itu yang aku sangat mengapresiasi ya. Jadi kedepannya sekaligus ya teman-teman, aku ingin memprovokasi secara positif. Sekali lagi, aku provokasi semua masyarakat Indonesia, khususnya anak muda. Provokasi yang positif nih ya. Aku sedang menjadi provokator nih ceritanya. Provokator yang positif supaya anak-anak muda berani seperti pesulap merah ini. Ya, jadi kalau melihat ada orang-orang yang mengatasnamakan agama, kemudian ternyata ketahuan dia melakukan pembodohan, apalagi pembohongan publik, jangan sungkan-sungkan. Ini sudah waktunya. Jadi momen pesulap merah membongkar kedok dari paranormal abal-abal itu, ini jadikan momentum supaya kedepannya lebih berani lagi, karena ini sudah saatnya ya. Jadi mungkin kedepannya bukan hanya praktek-praktek paranormal abal-abal yang harus kita bongkar, tapi juga ada dogma-dogma, doktrin-doktrin orang-orang yang mengatasnamakan agama. Tapi syaratnya juga harus begini sahabat-sahabat, harus ada bukti ya Mbak ya. Karena kalau kita kayak aku di video channel Warta Kabar Baik ini, aku ada ratusan video yang membongkar kebohongan ajaran pendeta-pendeta atau orang-orang gereja. Tapi aku berikan bukti. Harus ada buktinya. Jadi misalkan kita mengatakan ini bohong, ini doktrin bohong, itu harus ada bukti. Nah, sama seperti pesulap merah, bagus ya. Dia menantang untuk membuktikan, misalkan orang bakar tisu ternyata dengan zat kimia atau dengan keris petir itu yang ternyata ada baterainya, ada chargernya.
Itu ada buktinya, dia bawa bukti dan dia bisa bukti. Nah, kalau tuduhan tanpa bukti maka menjadi fitnah. Dan fitnah itu kita tahu ada ungkapan bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Nah, sedangkan kalau kita mengatakan sesuatu salah, jadi misalkan aku mengatakan ini doktrin ini salah, kita harus berikan bukti dulu. Nah, kita berikan buktinya, kesalahannya di mana. Sudah jangan ragu-ragu, ini saatnya sudah tiba ya, apalagi dunia internet, dunia sosial media. Kalau zaman dulu mungkin kebohongan itu bisa dipertahankan berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun, ketika belum ada media sosial, belum ada internet. Tapi sekarang sudah ada internet, ini nggak ada lagi, nggak bisa lagi orang mau bohong terus-menerus, nggak bisa. Nah, jadi aku pikir ke depannya, jadikan ini momentum ya sahabat-sahabat, kemunculan pesulap merah dengan ya stylenya yang tersendiri itu, terlepas dari mungkin dia ada sisi kurang atau agak negatifnya, tapi aku pribadi mengapresiasi semangatnya. Jadi supaya kedepannya bangkit anak-anak muda khususnya. Pak Ustadz, Pak Pendeta ngomong apa, jangan asal percaya. Uji dulu, bahkan kalau ada bukti salah, buktikan kesalahan, pamerkan ke publik. Ya, karena terbukti, hari ini banyak sekali ustadz-ustadz yang memberikan ajaran-ajaran dogma-dogma maupun pendeta-pendeta yang ternyata ketika di cross check dengan kitab sucinya, ternyata tidak lebih daripada dongeng sahibul ngibul hikayat. Oke Mas, untuk yang pesan terakhir buat anak-anak muda, ya. apa? Jadi intinya adalah khusus buat anak-anak muda ya, markibong. Ya, ini konteksnya khusus ketika kita berbicara tentang hal-hal yang terkait dengan praktik-praktik keagamaan maupun dogma-dogma atau doktrin-doktrin yang mengatasnamakan agama. Markibong, mari kita bongkar ya. Jadi ketika praktik-praktik yang di atas namakan agama ataupun dogma-dogmanya itu sudah diketahui terbukti mengandung pembodohan dan pembohongan publik ya, sudah jangan ragu-ragu lagi, seluruh anak muda harus berani markibong itu Mbak. Mari kita bongkar, semangat.